Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Ada 3 poin yang akan kita coba jelaskan di materi esensi ini. Pertama adalah teori masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian yang kedua, strategi perkembangan Islam di Nusantara. Yang terakhir itu kita akan mencoba membahas kerajaan-kerajaan Islam yang pernah eksis dahulunya di Nusantara. Nah, kita coba bahas satu persatu. Mudah-mudahan bisa kita ikuti dan pahami. Pertama adalah teori masuknya Islam ke Nusantara. Sesungguhnya banyak pakar yang menjelaskan tentang ini, tapi setidaknya merujuk kepada buku yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau menjelaskan ada 3 teori besar setidaknya yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Pertama, teori Gujarat. Teori Gujarat ini meyakini bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Ini teori yang diyakini oleh kelompok pertama, teori Gujarat. Kemudian yang kedua adalah teori Persia. Teori Persia hampir senada. Mereka juga meyakini Islam itu dibawa dari Persia, kemudian melalui Gujarat, lalu ke Nusantara, juga pada abad yang ke-13. Jadi teori 1 Gujarat, teori 2 Persia senada. Islam masuk ke Nusantara ini, ke Indonesia pada abad ke-13. Unik dan berbeda adalah teori Mekah. Ini teori yang ketiga, diyakini oleh beberapa tokoh atau pakar sejarah, diantaranya juga Buya Hamka sangat meyakini teori ini, bahwa Islam itu masuk ke Nusantara tidak pada abad ke-13, namun jauh sebelum itu, yaitu tepatnya pada abad ke-7, ketika Rasulullah masih hidup. Allahu Akbar. Nah, karena ini berbeda dari yang 2 tadi, tentu menarik untuk dilihat apa bukti-bukti yang menunjukkan bahwa memang Islam itu telah masuk ke Nusantara pada abad ke-7, walau berkembangnya dalam bentuk kerajaan-kerajaan itu pada abad ke-13. Pertama adalah hampir semua sejarawan, termasuk pakar arkeologi, menyatakan bahwa Indonesia itu telah menjadi tempat berdagangnya para pedagang dari berbagai belahan dunia. Tak terkecuali juga dari India, ya, Cina, dari Arab. Itu jauh sebelum Rasul itu diutus malah telah ada kontak dagang. Artinya sudah ada semacam interaksi antara warga atau pribumi Nusantara ini dengan orang-orang di luar sana. Karena sekali lagi Indonesia ini menjadi tempat lalu lintasnya perdagangan seluruh dunia ketika itu, ya, boleh dikatakan seperti itu. Karena dahulunya jalur perdagangan itu melalui laut, ya, melalui lautan. Nah, kemudian bukti yang kedua yang menguatkan teori bahwa Islam masuk ke Indonesia ini abad ke-7 adalah ternyata ditemukan ada perkampungan Muslim di Barus pada abad ke-7 tersebut. Perkampungan Muslim ditemukan ini menurut catatan para sejarawan, bahwa abad ke-7 itu telah ditemukan perkampungan Muslim di Barus. Ini artinya Islam sudah masuk ke Nusantara pada abad ke-7. Nah, bukti yang ketiga ini barangkali yang sangat sering kita dengar, ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Laren Gresik pada abad ke-11. Jadi ditemukannya itu pada abad ke-11 makam Fatimah binti Maimun. Kalau makamnya ditemukan abad ke-11, tentu makam itu jauh sebelum itu. Kalau ditemukannya abad ke-11, mustahil Islam datang ke Nusantara ini abad ke-13. Masa duluan ada kuburan orang Islamnya, ya, kemudian baru Islamnya datang. Ini kan sesuatu yang absurd, ya, sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak masuk akal. Nah, masih banyak sebenarnya Anda sekalian bukti-bukti, ya, yang menguatkan, karena sudah beberapa kali diadakan semacam seminar-seminar, simposium untuk membahas Islam itu masuk ke Nusantara itu kapan, gitu. Jadi dari 3 teori ini tentu kita bebas memilih, tetapi setidaknya teori Mekah sepertinya lebih kuat. Itu bagian pertama Anda sekalian tentang teori masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian yang kedua, strategi. Bagaimana strategi berkembangnya Islam di Nusantara sehingga Islam begitu cepat terterima oleh
pribumi. Dan sampai hari ini sudah menjadi agama di mana penduduknya itu mayoritas beragama Islam. Padahal sebelumnya mereka beragamakan tentunya tidak Islam. Apa strategi yang dipakai sehingga begitu cepat Islam ini terterima? Nah, pertama itu para sejarawan mengatakan ya strategi dan sarana itu tentu melalui perdagangan ya. Jadi kontak dagang itulah yang menyebabkan pada akhirnya Islam itu tersebar karena sudah ada interaksi ya antara Muslim di Arab dengan pribumi di Indonesia ini melalui jalur perdagangan. Maka inilah strategi pertama melalui perdagangan. Mungkin sebelumnya saya cerita masalah perdagangan, kemudian berlanjut dengan masalah keyakinan. Yang kedua itu adalah melalui pernikahan. Melalui pernikahan. Di mana dahulu para pedagang Arab ketika dia berdagang ke Indonesia tentu tidak bisa sebentar karena jarak tempuhnya cukup panjang, cukup lama ya. Jauh dari Mekah ke Indonesia, apalagi mereka berjalan itu memakai transportasi laut ya, melalui laut. Tidak pakai pesawat tentunya, mana ada ketika itu pesawat gitu. Jadi mereka cukup lama perjalanannya ke Nusantara sehingga ketika sampai di Nusantara bahkan tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya menetap di Nusantara atau menikah ya dengan pribumi yang ada di Nusantara ini. Sehingga dari pernikahan itu tentu kalau Muslim menikah dengan non Muslim mesti diislamkan dulu baru nikahnya sah. Nah inilah akhirnya yang membentuk keluarga-keluarga dan lingkungan-lingkungan Muslim. Ini strategi yang kedua. Strategi yang ketiga dan sarananya itu adalah melalui pendidikan. Kalau kita baca sejarah Wali Songo itu yang penyebar Islam di Pulau Jawa dan ke beberapa pulau di Indonesia ini, ternyata rata-rata mereka itu memiliki lembaga pendidikan berupa pesantren. Disitulah mereka menyebarkan Islam. Ketika ada orang yang belajar ke pesantren mereka dari berbagai daerah dan berbagai pulau, lalu mereka kader sebagai dai, lalu nanti mereka lah yang disebar lagi ke daerah masing-masing untuk menyebarkan ilmu dan Islam. Masih banyak lagi melalui kesenian, melalui politik, melalui ekonomi dan segala macamnya. Tapi setidaknya Islam itu masuk ke Indonesia dengan berbagai strategi yang telah kita jelaskan tadi. Tidak satu pun cara yang ditempuh itu adalah cara kekerasan. Ini yang hebat dan unik. Betul-betul dengan cara damai Islam itu masuk ke Nusantara ini. Tidak ada paksaan, tidak ada perang, tidak ada pertumpahan darah. Betul-betul sekali lagi dengan cara yang sangat damai dan rahmatan lil alamin itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat atau pribumi Nusantara ini. Itu bagian kedua, strategi masuknya Islam ke Nusantara. Kemudian Anda sekalian, bagaimana pula kita melihat kerajaan-kerajaan yang pernah muncul di Nusantara ini? Menurut teori Gujarat dan teori Persia tadi, mereka meyakini kerajaan yang pertama masuk ke Indonesia itu dan berdiri kerajaan Islam itu adalah kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1285 atau abad ke-13 Masehi. Karena ini yang diyakini oleh kebanyakan sejarawan dengan bukti-bukti yang jelas dan otentik, maka inilah yang meyakini mereka Islam itu memang masuk ke Nusantara itu pada abad ke-13. Tetapi teori Mekah yang meyakini Islam masuk pada abad ke-7 tadi, mereka juga memiliki bukti. Ada ternyata kerajaan Islam jauh sebelum kerajaan Samudra Pasai ini, yaitu kerajaan Jumpa dan kerajaan Perla. Kerajaan Jumpa ini berdiri pada abad ke-8, sementara kerajaan Perla ini berdiri pada abad ke-9. Nah, walau dua kerajaan ini ternyata tidak sepopuler dan sebesar kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kemudian ada kerajaan Aceh, kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam, Cirebon, Banten, Makassar, Ternate, Tidore, dan lain-lain. Jadi cukup banyak dahulu kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di berbagai pulau di Nusantara ini. Ini barangkali materi esensial untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.